Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iblis. Saudara, Anda baca Lukas 4 nomor 6. Endingnya di nomor 13. Apa kata narasi yang ada di Lukas? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa tuh? Iblis menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa? Pada saat mereka semua terdoktrin untuk membunuh Yesus, maka saat itulah iblis bekerja. Inilah waktu yang tepat. Yesus diangkat oleh Tuhannya, maka penggantinya lah yang kemudian diobok-obok oleh iblis. Inilah waktu yang tepatnya. Iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, aku berkuasa memberikan kuasa di bumi ini, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Iblis mau memberikan itu kepada Yesus. Yesus menolak. Ada yang menerimanya. Siapa? Yang menggantikannya disalib. Itulah yang keluar dari kubur dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa." Siapa yang memberikan? Iblis yang tadinya menawarkan ke Yesus, tapi Yesus menolaknya. Dialah yang menerimanya. "Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari iblis, di mana kuasa itu tadi ditolak oleh Yesus yang asli. "Yesus, ya, kalau kau menyembahku, kenapa? Aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dunia, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Yesus terima enggak? Enggak. Nomor 13 ya. Iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus dan mundur dari Yesus menunggu waktu yang baik. Kapan waktu baiknya? Pada saat Nabiullah Rasulullah alaihi salam, Isa alaihi salam diangkat ke langit, penggantinya lah yang kemudian tampil sebagai Isa alaihi salam, yang adalah sosok iblis. Dia ngaku Yesus, boleh enggak? Boleh. Mana dalil validasinya? "Waspadalah supaya kamu murid-murid pilihanku jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang." Bisa enggak kemudian penyesat mengaku Kristus? Bisa, itu dalil. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Berarti iblis pun bisa mengaku Yesus. Mumpung Yesus sudah diangkat ke langit, kesempatan iblis mengaku Yesus. "Hai, sini, aku Yesus." Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Yesus diceritakan muncul tapi rupa yang lain. Artinya apa? Iblis. Maria pun tak mengenal anaknya, mustahile. Maria muridnya yang meminyaki, yang mengurapi, yang mencium Yesus pun tak mengenal muridnya, mustahile. "Siapa yang engkau cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." Cerita. Maria datang ke kubur. "Wahai ibu, siapa yang engkau cari?" "Aku mencari mayat Tuhanku. Apakah engkau melihatnya?" Ternyata yang ditemani bicara ini sudah Yesus, tapi dalam bentuk lain. Makanya di dalam kitab saudara, malaikat pun, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Yang datang di kuburan siapa? Malaikat terang katanya. Boleh nggak iblis melakukan hal itu? Boleh. Makanya Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang." Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Pasti ada gelarnya. Pengikut Kristus palsu ini pasti ada gelarnya, dan pasti banyak. Kalau Yesus itu betul dalam perkataannya, maka itu harus terbukti. Sekarang mari kita buktikan mana mana orang banyak pengikut Kristus palsu ini. Satu-satunya kandidat hanya Kristen. Tak ada lagi yang lain. Kalau bukan Kristen berarti Yesus bohong.
Kalau Yesus tidak bohong, berarti Kristenlah kandidat itu. Kalau Kristen benar, berarti Bapak, kalau Yesus benar, Kristenlah kandidatnya. Tapi kalau Kristus tidak benar, Yesus tidak benar, berarti Yesus pembohong. Tidak pantas kemudian dijadikan sebagai junjungan. Dia pembohong. Ternyata tidak ada orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena Kristen ini bukan pengikut Kristus palsu. Lalu mana? Tidak ada. Berarti Yesus itu pembohong. Nah, mana yang benar? Yesusnya yang pembohong atau Yesusnya orang benar dan Kristenlah pengikut Yesus Kristus palsu tersebut? Maju kena, mundur kena. Ya Bang Suman, cuman ya gimana ya, soalnya di Alkitab itu memang tidak diceritakan ada penggantian. Walaupun misalnya ada cerita bisa merubah, tapi tidak dalam acara untuk menggantikan Yesus sendiri, begitu loh. Jadi cerita tentang menggantikan karena tidak tertulis di Alkitab, jadi ya tidak kita ikuti. Dalam Perjanjian Baru kan nggak ada seperti itu. Ada Bang, ada. Ketika kemudian Yesus dicobai iblis di padang gurun, ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan diutus oleh Dia untuk menatang engkau di kakimu agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Batu, ya. Ya, ada. Ada nggak itu tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Berarti yang tertulis di Mazmur 91 itu untuk Yesus. Nah, kalau itu untuk Yesus, berarti Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan Dia. Itu kan waktu iblis mencoba itu kan benar-benar disuruh loncat, Bang. Iya, tapi Yesus nggak mau. Iya, itu maksudnya, itu benar-benar disuruh loncat. Iya, karena ingin diuji. Makanya iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab Dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Andai saja Yesus pada saat itu meloncat ke bawah, percaya enggak saudara bro admin kalau malaikat akan datang menyelamatkan Yesus? Ya itu firman Tuhannya begitu. Percaya enggak? Ya harus percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika Yesus ingin dibunuh, percaya enggak iblis gagal? Dan Tuhan akan mengutus malaikatnya mengangkat Yesus ke langit agar kakinya tidak terantuk kena paku. Ini bertentangan, Bapak. Apanya yang bertentangan? Kan gini, Bang Suman kan juga pernah mengatakan yang membunuh itu adalah perintah iblis. Yes. Ya kan, tetapi di sini Bang Suman mengatakan iblis sendiri memerintahkan itu, iblis sendiri tahu kalau akan diselamatkan gitu loh. Maksudnya kan ini bertentangan. Saudara, di dalam Mazmur 91 ini tertulis tentang Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, sehingga Dia malaikat akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Anda sendiri menjawab, andai saat itu kemudian iblis berhasil mencobai Yesus, loncat Yesus, maka Tuhan akan mengutus kemudian malaikat untuk menatang Yesus di tangannya. Nah, ketika kemudian iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus itu disalibkan, sama. Tuhan akan mengutus malaikat agar mengangkat Yesus ke langit untuk mereka enggak bunuh. Anda mundur sedikit, baca nomor 8-nya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal 17. Apa yang diterangkan di dalam Amsal 17? Nomor berapa Bang Suma? Nomor 23. Apa katanya? Orang fasik menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas.
Apa kata Amsal 91? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, terhadap pemakan suap, terhadap Yudas. Dalil, Bung. Apakah Anda percaya Yesus anak Tuhan? Percaya. Dalil 91 dari kitab Mazmur itu berbicara sepenuhnya tentang anak Tuhan. Berarti ketika ada upaya kemudian untuk membunuh Yesus, jangankan membunuhnya, untuk sekedar loncat dari bukit bumbungan bait suci saja, dari gunung yang tinggi saja, Tuhan tidak izinkan. Makanya kami umat Islam sangat mencintai beliau. Kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Dimanapun dia selalu selamat. Dari percobaan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, dia selalu selamat. Makanya kami menggelarinya alaihi salam. Al-Quran mengatakan diangkat ke langit. Mazmur 91 mengatakan diangkat dan hanya menonton terhadap apa yang terjadi terhadap pembalasan kepada orang fasik, pengkhianat. Dan di data nomor 16-nya di Mazmur 91 apa katanya? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bang Suma ditanya, apakah Yesus masih hidup sampai hari ini? Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Akan aku kenyangkan dia, berarti dia masih hidup sampai hari ini. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, berarti Yesus dengan santainya melihat segala keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu siapa yang mati terkutuk di atas salib? Sembahan Kristen. Siapa itu? Pengganti Yesus alaihi salam. Ya, Bang, sorry. Silakan. Kalau kan tadi jenengan kan menjelaskan ya, malaikat-malaikatnya yang tadi ayat berapa itu ya? Jikalau engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari atas bait Tuhan. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kan benar ya, maksudnya tertulis di perjanjian lama nih. Ulangan, ya kan? Nah, kalau yang ayat berikutnya itu penafsirannya jenengan gimana? Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Iya. Jangan kau mencobai firman Tuhanmu yang ada di Mazmur yang menjanjikan perlindungan, keselamatan kepada utusannya, kepada anaknya. Jangan kau ragukan itu. Jangan kau mencobai dalil Tuhan. Jangan kau mencobai firman Tuhan. Jangan kau mencobai apa yang tertulis. Karena Tuhan akan betul-betul akan melaksanakan apa yang terjadi. Itu maksudnya. Jangan kau mencobai Tuhanmu, hanya kepadanya saja engkau mengabdi. Artinya iblis datang bukan untuk mencobai Yesus itu Tuhan atau bukan. Iblis datang untuk menguji apakah betul Yesus ini anak Tuhan. Kalau dia Yesus ini anak Tuhan, ini bisa kita pakai namanya, agar orang-orang nanti melantiknya menjadi Tuhan. Itu siasat iblis. Oh, ternyata betul dia anak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, sampai Pilatus berkata apa di dalam Matius 27 nomor 18, apa kata Pilatus? Mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Matius 27 nomor 18. Artinya apa? Iblis bekerja nih, kerja rodi, ayo bagaimana cara? Makanya Yesus ketika dicobai untuk dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Andai saja engkau memperoleh firman dalam dirimu, engkau tidak akan punya niatan untuk membunuhku. Matius 8, Yohanes 8. Nah, coba Anda baca tuh Matius 24, Matius 26 nomor 4, apa katanya? Mereka melakukan tipu muslihat. Orang-orang ini kalau tidak kerasukan setan tidak mungkin melakukan tipu muslihat. Imam-imam melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1 Anda baca. Mereka melakukan tipuan demi untuk menjerat Yesus agar dibunuh. Itu pekerjaan iblis, upaya iblis. Pokoknya iblis ini semangat. Ini betul-betul anak Tuhan. Bagaimana? Ayo kita upayakan supaya orang-orang membunuhnya.
Bagaimana caranya? Karena kita gagal. Kita ajak dia ke gunung, dia tidak mau. Kita ajak ke bubukan bait suci, dia nggak mau. Sekarang kita pengaruhi orang-orang sekelilingnya untuk membunuhnya. Masuklah mereka iblis-iblis ini. Prakapak. Berhasil? Enggak. Allah mengangkatnya ke langit. Yang dibunuhnya adalah sang pengkhianat. Baca yang tadi. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Jelas, Yudas Iskariot. Keterangan yang mana lagi yang Anda dustakan? Ya enggak, maksudnya keterangan Bang Suma itu untuk mendukung persepsi bahwa yang disalib bukan Yesus gitu loh, yang datang bukan dari perjanjian baru. Jadi ya gimana? Oke lah, cuman gini. Aku bertanya begini. Tujuannya apa sih sebenarnya yang diuji oleh iblis terhadap Yesus itu apanya? Kenapa iblis mengatakan jika engkau anak Tuhan? Yang diuji itu apanya dari Yesus? Saudara, setiap kali Nabi diutus, iblis berupaya untuk menggagalkan kenabiannya. Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Lut, semua termasuk Yesus. Iblis berusaha kemudian menghilangkan para nabi di atas muka bumi ini agar tidak ada yang menuntun kita. Iblis bersumpah, bahkan dikatakan di Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan. Iblis ingin menyelesaikan musuhnya. Maka siapa yang menyelamatkan musuh iblis? Para nabi, termasuk Yesus. Maka mereka berusaha untuk memblokade perjuangan Yesus untuk menyelamatkan. Akulah jalan, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Iblis nggak senang itu. Nabi Musa juga demikian. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ada Samiri, ada Paulus. Iblis tidak membiarkan itu terjadi. Makanya ketika Yesus menasihatkan, waspadalah kepada Kristus dan nabi palsu. Kristusnya ini nanti akan memiliki nabi, sebagaimana Musa memiliki nabi, yaitu Harun. Itu jelas itu. Nah, sehingga iblis ini melihat, wow. Yesus ini luar biasa. Dia bisa mensulap orang-orang Yahudi percaya kepada dirinya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan Yesus ini, maka seluruh orang Yahudi bisa kemudian kita sesatkan. Karena faktanya, Yesus melakukan banyak mukjizat dan mereka percaya. Dan apa yang terjadi sekarang? Orang-orang Yahudi gelisah dengan adanya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu, ketika iblis mencoba Yesus, ingin membuktikan apakah betul, karena iblis sudah meyakini ini betul-betul utusan Tuhan, maka bulatlah kemudian tekad iblis untuk menyesatkan umat manusia dengan memanfaatkan nama Yesus. Coba nasihat Yesus, mewaspadai agar menghindarkan penyesat bernama Yesus Kristus. Coba iblis ketika mencobai Yesus mundur dan menunggu waktu yang baik. Ingat, Yesus mengatakan angkatan jahat keluar dari kubur. Tandanya, ingat itu. Dan ingat ketika Yesus berkata tentang angkatan jahat, bahwa ada orang bertobat, kemudian setelah bertobat iblisnya keluar. Iblisnya keluar memanggil iblis yang lain sebanyak 7 iblis masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi setelah orang bertobat ini kemasukan 8 iblis? Kejahatannya semakin parah dari kejahatan sebelum dia bertobat. Ini terjadi terhadap angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 40 sampai 45. Ya, oke. Pertanyaan terakhir Bang Suma. Silakan. Aduh, mohon maaf ini. Ya, oke lah, anggap saja begini deh. Anggap saja perjanjian baru ini mungkin ajaran iblis begitu ya. Tapi mungkinkah iblis itu bisa mengajarkan misalnya begini, kasihilah Tuhan Allahmu begitu. Kasih kepada Tuhan, mungkinkah iblis mengajarkan hal seperti itu? Bahkan iblis mengajarkan kasihlah musuhmu begitu. Atau di ayat yang lain seandainya itu dikatakan ajaran iblis, mungkinkah iblis mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita?
mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Kira-kira mungkin nggak iblis mengajarkan seperti itu? Silahkan. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, iblis membuat orang-orang terperdaya pengikutnya kejahatan menjadi seperti indah. Contoh, di dalam Al-Quran Al-An'am 160, Al-Isra ayat 7, Fussilat ayat 46, Al-Quran surah Al-Salsalah ayat 7-8. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Wah, bagus sekali ayat itu. Tetapi cakupan praktiknya apa? Nihil. Yang disebut mengasihi Tuhan, saudara, adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Anda baca Yosua 22 nomor 5. Yang dimaksud mengasihi adalah tekun, setia, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu disebut kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan jalan setia menjalankan segala perintah dan larangannya. Itu setia kepada, itu kasih kepada Allah. Ulangan 11 nomor 1. Yang disebut kasih kepada Allah adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Masuk enggak Kristen di sini? Enggak. Kenapa enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan. Enggak lolos lagi Kristen. Kasihilah sesamamu manusia, bahkan kepada si jahat yang menjahati kamu kasihi. Apa kata Yesus tentang kasih kepada manusia? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain sama seperti itu untuk tidak menghilangkannya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya, ajaran kasih kepada Allah dan ajaran kasih kepada manusia, implementasinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengajarkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, orang lain untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah cakupan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yang Anda praktekkan hari ini tidak mentaati perintah Allah dan mengajarkan anak-anak Anda, keturunan Anda, orang-orang di sekeliling Anda untuk meninggalkan perintah Tuhan. Dengan kata lain, Anda tidak kasih kepada Allah dan Anda tidak kasih kepada manusia. Anda justru menjerumuskan mereka. Saya lebih percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Begitu juga jika engkau mengajarkan keturunanmu hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau dan anak-anakmu tidak akan masuk surga. Apakah ajaran yang tidak memasukkan anak keturunan kita ke surga itu ajaran kasih? Sudah pasti bukan. Jadi kasih itu atiullah wa atiur rasul. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada tuntunan Nabi dan Rasul.